nama aku Zahra Syafita Tunisa dengan FM 22313131035 dengan teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Putri Rizkia dengan NPM 2313031044. Oke, di sini video kali ini kita akan menjelaskan apa itu activity based management. Oke, jadi simak video ini agar kalian mengerti apa itu activity based management. Let's go. Duh, ini kenapa ya? Baru tanggal 11 tapi uangnya udah mau habis. Gimana sih? Ya, kok kamu panas banget? Kenapa? Iya, aku udah bingung loh. Ini kan baru tanggal 11. Dan aku tuh rasanya baru transfer tuh kemarin, baru awal bulan kemarin. Tapi kok sekarang uangku udah mau habis ya? Memangnya kalau kamu tuh pakai apa sih Del? Kok bisa habis? Ya biasa lah, aku beli kopi, terus beli jajan, beli makan. Terus aku suka beli cemilan kalau mau nugas, skincare, make up. Tapi kayaknya bulan ini tuh cepet banget gitu habisnya uang. Kayaknya sih Del ya, masalahnya itu bukan di uang kalau Del. Terus gimana? Masalahnya itu ada di aktivitas kamu. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya pengeluaran biaya. Hah? Aktivitas? Maksudnya? Jadi Del, kalau dalam akuntansi manajemen itu ada konsep yang namanya activity based management. Kedengarannya agak sulit ya. Sebenarnya sih nggak sulit tau Del, aku jelasin deh. Jadi, activity based management ini adalah suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis aktivitas dalam suatu organisasi atau dalam perusahaan deh. Nah, jadi dalam kita menganalisis ini agar perusahaan ini tidak memberikan kerugian atau bisa menjadi lebih efisien pengeluaran tersebut. Bisa juga itu perusahaan bisa dapat bernilai tambah gitu. Oh, jadi yang dianalisis itu aktivitasnya, bukan biayanya. Bener banget, karena biasanya aktivitas ini yang bisa memunculkan adanya biaya. Kalau enggak gini deh, kita analis. Kalau enggak kamu sebutin, coba kamu sebutin aktivitas kamu setiap hari itu kayak mana, biar kita analisis. Aktivitas aku dari awal bulan sampai sekarang nih. Ntar aku lihat catatan dulu. Iya sih, sebenarnya itu aku nyatet, cuman aktivitas aku nih selama ini, yang pertama itu beli kopi setiap hari ya. Terus pesan makanan online, nongkrong di kafe, beli snack pas mau belajar, terus beli make up, beli skincare. Itu sih hampir setiap hari gitu. Oke, kalau dalam akuntansi manajemen itu kan activity based management ini, itu kita harus analisis aktivitas kamu yang kamu sebutin itu. Apakah aktivitas yang kamu sebutin itu bernilai tambah atau enggak? Gini deh contohnya ya. Contohnya aktivitas kamu makan siang. Nah, kalau makan siang itu adalah kebutuhan penting kita kan. Apalagi kalau kita beli makan siang itu gak sampai 20.000, mentok-mentok 15.000 kan. Nah, kalau kamu beli kopi setiap hari, itu mahal kan. Apalagi kamu beli di coffee shop, ya kan? Nah, mungkin aja kamu beli kopi itu bukan kebutuhan penting kamu, bukan kebutuhan utama kamu, ya kan? Nah, coba kita hitung aja perhitungan pengeluaran kamu beli kopi setiap hari. Oke, kopi kamu 30.000 ya. Terus kita kalikan, misalkan kita kali 20 hari deh, patokin aja 20 hari. Kamu bisa mengeluarkan uang itu sebesar 600.000 rupiah. Segini, ternyata gede juga ya. Coba kita bandingin. Kalau kamu membeli kopi atau kamu mau bawa kopi dari rumah, biasanya kamu beli di warung dong kopi saset kan. Nah, kopi saset itu biasanya 5.000, gak mungkin sampai lebih dari situ. Nah, kita kaliin 5.000 itu dikalikan dengan 20 hari kamu. Hasilnya segini. Oh, ternyata bandingannya lumayan jauh ya. Aku sebenarnya bisa hemat sekitar 500.000. Nah, itu makanya contoh bagaimana activity based management ini membantu kita untuk mengelola aktivitas kita itu dan mengidentifikasi aktivitas ini apakah memberikan nilai tambah ke kita, dan juga kita bisa memperbaiki atau
mengurangi aktivitas tersebut yang mengeluarkan biaya yang besar gitu. Ini kan aktivitas base management ini kan nggak harus di kehidupan sehari-hari ya. Pasti dia berlaku juga di perusahaan. Kalau misalkan di dalam perusahaan itu penerapannya gimana ya kira-kira? Kalau dalam perusahaan itu ya, activity based management ini biasanya digunakan untuk menganalisis aktivitas berbagai operasional. Contohnya deh dalam pabrik itu kan ada yang namanya proses produksi, ada juga pengecekan kualitas, lalu ada pengemasan produk dan juga distribusi barang. Nah, yang aku sebutin aktivitas itu, misalkan jika aktivitas yang aku sebut ini tidak efisien atau tidak memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Nah, perusahaan ini bisa memperbaiki atau mengurangi produk ini, mengurangi aktivitas ini agar biaya yang mereka keluarkan itu tidak merugikan dan juga menjadi lebih efisien. Jadi perusahaan itu dia nggak fokus hanya di biaya aja ya, dia fokus juga di aktivitas yang mempengaruhi biaya itu sendiri gitu. Benar banget. Oh, jadi sekarang aku paham nih, aktivitas based management itu adalah pendekatan akuntansi manajemen yang tidak hanya fokus pada biaya, tapi pada aktivitas untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Betul. Ya, dengan kita memahami aktivitas kita tuh bisa mengelola pengeluaran kita itu menjadi lebih baik agar tidak ada biaya yang besar. Jadi kita bisa menganalisis. Oke, sekarang kan aku jadi tahu nih bahwa beli kopi itu aktivitas yang sangat-sangat menguras biaya aku. Ya, benar. Dan sebenarnya membeli kopi itu tidak perlu. Jadi sekarang aku mulai mengurangi untuk membeli kopi tersebut. Bagus banget. Tapi sesekali boleh kan beli? Ya boleh sih, asalkan masih batas wajar mah nggak apa-apa. Yang penting mah nggak usah setiap hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas berbasis manajemen bukan hanya tentang mengatur suatu kegiatan, tetapi juga tentang bagaimana merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi setiap proses agar hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga kalian mengerti apa maksud kami. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're